Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 46. Suhu, selain pakaian untuk Trecu, apakah tidak ada lain pesanan? Pakaian untuk Eng Moy, untuk Suhu sendiri, atau lain keperluan? Kim Mo Taisu menggeleng kepala. Busong, ketahuilah. Aku segera akan turun gunung pergi ke kota raja, mencarikan tempat untukmu. Kau jaga adikmu baik-baik sampai aku pulang. Setelah aku pulang, kaulah yang akan pergi mengikuti ujian. Setelah itu baru kelak kita bicara tentang yang lain-lain. Guru ini menarik napas panjang dan Busong tidak berani membantah lagi. Cepat ia mengumpulkan barang itu, mengikatnya menjadi satu, menggulung kulit dan menyediakan pikulan. Barang-barang itu sudah kering, tidak terlalu berat, apalagi Busong sudah biasa turun naik puncak sambil memikul beban. Sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Ia agak merasa heran mengapa Eng belum juga muncul. Ingin ia bertemu dengan gadis itu sebelum ia pergi ke dusun Hekteng. Akan tetapi karena matahari sudah mulai muncul dan gadis itu belum keluar, ia tidak berani menanti lebih lama lagi. Lalu dipikulnya barang-barang itu dan mulailah ia menuruni puncak menuju ke dusun Hekteng yang letaknya di lereng Gunung Ninsan bagian barat. Hari sudah siang ketika ia tiba di dusun Hekteng dan langsung ia menuju ke rumah Kui Sem. Pedagang itu girang sekali menerima kiriman barang-barang yang baginya amat berharga dan menguntungkan itu. Kalau barang-barang ini dibawa ke kota akan menghasilkan uang banyak. Akan tetapi pada saat Busong tiba di situ, Kui Sem sedang sibuk sekali dan di situ berkumpul semua penduduk dusun Hekteng. Maka sesingkatnya saja Busong menyampaikan semua pesan suhunya yang diterima baik oleh Kui Sem. Kemudian Busong bertanya, Kui Sem Lopek, ada apakah ramai-ramai ini? Mengapa semua paman berkumpul di sini dan menyiapkan tombak dan obor seperti orang mau perang saja? Kebetulan sekali Kongcu datang ke sini. Tentu Kongcu sebagai murid Kim Mo Taisu akan dapat membantu kami mengusir atau membinasakan musuh ganas, kata seorang di antara penduduk Hekteng yang mewakili Kui Sem menjawab. Muka Busong menjadi merah. Ah, maafkan, paman. Biarpun aku benar murid Suhu, namun aku bukan belajar ilmu silat, melainkan belajar ilmu sastra. Oleh karena itu, mana aku mampu berkelahi dan membunuh orang? Tentu saja para penduduk dusun itu tidak ada yang mau percaya. Mereka anggap sudah wajar seorang pendekar murid orang sakti selalu merendahkan diri, rendah hati dan pura-pura lemah. Wah, Kongcu terlalu merendah. Kui Sem tertawa bergelak. Gurumu memiliki kepandaian seperti malaikat, tentu muridnya lihai sekali. Pula, kami bukan hendak membunuh orang, karena musuh kami bukan orang. Bukan orang? Lalu, apakah musuh kalian? Burung. Burung raksasa yang dalam waktu sebulan ini sudah menghabiskan 10 ekor domba kami. Oh, agaknya Hektiau, Raja Wali Hitam, yang pernah disebut-sebut Suhu, kata Busong kagum. Pernah ia bersama suhunya pada suatu senja melihat titik hitam tinggi di angkasa. Makin lama titik itu makin besar dan akhirnya tampaklah seekor burung hitam melayang-layang amatlah gagahnya. Tadinya Busong menyangka bahwa burung itu seekor Garuda, akan tetapi suhunya segera menerangkan, bukan, burung itu adalah seekor Hektiau yang sukar dilihat. Agaknya ia datang ke sini untuk mencari-cari tempat yang aman untuk bersarang dan bertelur. Mungkin sekali, kata Kui Sem. Besarnya bukan main, ganas dan kuat. Sebuah kakinya mampu mencengkeram seekor domba. Paling akhir ia mencengkeram 2 ekor domba dan dibawanya terbang dengan mudah. Memang bulunya agak kehitaman, akan tetapi matanya merah seperti api menyala. Busong makin tertarik. Lalu kalian ini hendak menyerbunya secara bagaimanakah? Dia pandai terbang, bagaimana kalian dapat mengejarnya? Kami akan menyerbu sarangnya, Kongcu. Sudah kami ketahui di mana sarangnya, di puncak batu karang sebelah selatan. Agaknya dia bertelur di sana. Kita akan obrak-abrik sarangnya, tentu dia akan lari ketakutan dan biar dia minggat mencari tempat lain. Hendak kami lihat apakah dia berani melawan api, haha. Busong tertarik sekali. Boleh aku ikut menonton? Haha, tentu saja boleh. Dengan adanya Kongcu, kami makin tidak takut terhadap burung raksasa itu, jawab mereka. Berangkatlah rombongan itu sebanyak 25 orang. Kui Sem menjadi pemimpin rombongan berjalan di depan. Busong berjalan di sampingnya. Mereka bernyanyi-nyanyi dan bersenda gurau seperti seregu pasukan hendak maju perang melawan musuh.
Diam-diam Busong mengalami kegembiraan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Orang-orang ini benar gagah, pikirnya. Perjalanan mulai sukar, mendaki sebuah puncak yang penuh batu-batu seperti karang, runcing tajam dan kasar. Namun mereka adalah penduduk gunung yang sudah biasa melalui jalan seperti itu, maka perjalanan dapat dilanjutkan tanpa banyak kesukaran. Hanya kini tidak ada yang bernyanyi lagi, tidak ada yang bersenda gurau, karena keringat telah membasahi tubuh yang lelah dan hati mulai berdebar tegang. Makin dekat dengan sebuah batu karang berbentuk menara yang menjulang tinggi di puncak, makin berdebarlah hati mereka. Di ujung batu karang itulah si burung raksasa bersarang. Akhirnya mereka tiba di bawah batu karang seperti menara itu, terengah-engah menyusuti keringat. Tiba-tiba terdengar bunyi bercicit-cicit nyaring di atas batu karang, lalu terdengar kelepak sayap dan mereka menjadi gelisah ketika tampak seekor burung hitam raksasa terbang melayang keluar dari atas batu karang. Inilah si Raja Wali Hitam yang ganas itu. Bulunya kehitaman, matanya mencorong seperti api bernyala. Cepat nyalakan obor, seru Kuisem dan ramai-ramai mereka nyalakan obor. Ada yang mulai melepas anak panah ke arah burung itu karena si Raja Wali kadang-kadang menyambar ke bawah sambil memekik-mekik nyaring. Akan tetapi, anak panah itu disampok runtuh oleh sayapnya yang besar seakan-akan anak-anak panah itu hanyalah mainan kanak-kanak belaka. Orang-orang itu berteriak-teriak dan mengacung-acungkan tombak serta obor. Benar saja, karena melihat api, burung itu tidak berani menyerang, hanya terbang mengitari mereka dari atas sambil memekik-mekik marah. Selama orang-orang itu berkumpul dan melindungi kepala dengan api, burung itu tidak berani apa-apa. "Hayo kita ke atas, kita bakar sarangnya," teriak Kuisem. Akan tetapi jalan pendakian ke atas batu karang itu amat sempit, hanya 2 orang saja dapat bersama mendaki ke atas, itu pun amat sukar. Kuisem dan seorang lain lagi mendaki, akan tetapi baru kurang lebih 3 meter, burung Raja Wali itu menyambar dari atas. "Awas!" teriak mereka yang tinggal di bawah. Kuisem dan temannya terkejut, cepat mengangkat obor di tangan kanan untuk melindungi kepala sedangkan tangan kiri memegang batu karang yang menonjol. Bahkan Kuisem menggerakkan tombak untuk menusuk ketika bayangan hitam itu menyambar. Akan tetapi, kibasan sayap yang besar dan amat kuat sekaligus memadamkan 2 buah obor, mematahkan tombak dan membuat kedua orang itu terlempar jatuh ke bawah. Baiknya teman-teman di bawah segera menerima tubuh mereka dan yang tertimpa ikut roboh bergulingan. Biarpun babak belur, namun mereka selamat. Kembali burung itu menyambar, akan tetapi sambil memekik marah ia terbang ke atas kembali setelah semua orang menyatukan obor dan mengacung-acungkan ke atas. "Dia takut api dan tidak berani menyerang kita," kata Kuisem yang masih merasa mendongkol. "Akan tetapi mana bisa kita mendaki bersama? Paling banyak hanya 2 orang yang bisa mendaki bersama, dan hal itu berbahaya. Menghadapi 2 obor saja ia tidak takut," kata yang lain. "Kita gunakan panah api. Kita ikatkan benda bernyala di ujung anak panah dan kita panahkan ke bagian atas. Agaknya sarang itu berada di puncak, dalam sebuah gua," kata Kuisem. Lihat itu, tiba-tiba Busong berkata. Pemuda ini sejak tadi menonton dan tidak ikut-ikut membawa obor. Ia merasa kagum bukan main menyaksikan gerakan dan sepak terjang burung Raja Wali Hitam itu. Ketika melihat penuh perhatian ke arah puncak karang, ia tiba-tiba melihat 3 buah kepala burung muncul. 3 buah kepala burung yang lucu sekali karena tidak berbulu, matanya melotot. Semua orang berdongak memandang. "Itu anak-anaknya. Kita serang dengan anak panah," kata Kuisem. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan usul ini, karena selain terlindung batu karang yang menonjol, juga semua anak panah disapu habis oleh Raja Wali Hitam yang melindungi anak-anaknya. Bahkan terjadi ribut dan gempar ketika seorang di antara mereka tertusuk anak panah yang runtuh dari atas, tepat mengenai daun telinganya sehingga robek. Tiba-tiba Busong meloncat dari tempat duduknya. Ia sejak tadi memperhatikan anak-anak burung itu dan melihat betapa seekor di antara mereka agaknya tertarik oleh ribut-ribut di bawah, entah tertarik entah ketakutan, akan tetapi anak burung yang seekor ini bergerak-gerak makin ke pinggir. Ia sudah khawatir sekali, maka begitu melihat anak burung itu tergelincir keluar dan jatuh ke bawah, ia sudah melompat dan menerima burung kecil itu dengan kedua tangannya. Dari bawah burung itu kelihatan kecil, akan tetapi setelah ia terima dengan tangannya, ternyata sebesar bebek. Saudara-saudara, harap mundur. Tak baik ribut-ribut ini dilanjutkan.
Busong berkata dengan suara keras. Entah suaranya yang berwibawa, entah karena mereka menganggap ia seorang pendekar murid Kimo Taisu, akan tetapi semua orang berhenti memanah dan mengundurkan diri, memandang kepada Busong yang memegang anak burung itu di tangannya. Sekarang aku mengerti, kata Busong. Raja Wali itu mencuri kambing untuk memelihara anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah pandai terbang, tentu mereka akan pergi meninggalkan tempat ini, karena asal mereka bukan di sini. Anak burung itu bercicit di tangan Busong dan induk burung beterbangan di atas, memekik-mekik dan menyambar-nyambar ke arah Busong. Akan tetapi tidak menyerang pemuda itu karena Busong mengangkat anak burung itu di atas kepalanya. Kemudian dengan tenang pemuda itu lalu mendaki batu karang berbentuk menara itu, perlahan-lahan dan hati-hati ia mendaki ke atas. Burung Raja Wali hitam menyambar-nyambar lagi sambil memekik-mekik dan orang-orang di bawah sudah menahan napas melihat betapa burung besar itu menyambar ke arah Busong. Namun, burung itu tidak menyerang. Agaknya melihat pemuda itu memegangi anaknya sambil mendaki dan tidak membawa api yang ditakuti, burung itu dapat mengerti niat orang menolong anaknya. Setelah tiba di puncak, Busong melihat sebuah gua yang besar. Kiranya di dalam gua itulah sarang si Raja Wali, karena lubang itu penuh dengan rumput kering. Ia menaruh anak burung itu di dekat dua saudaranya, dua ekor burung kecil yang serupa dan yang memandang Busong dengan mata melotot-lotot lucu. Busong tertawa dan mengelus-elus kepala mereka. Tiba-tiba matanya tertarik oleh setumpuk benda putih kekuningan di pinggir sarang, benda seperti agar-agar kering. Ia teringat akan cerita suhunya tentang khasiat liur burung yang sudah kering dalam sarang burung walet. Maka tanpa ragu-ragu ia lalu mengambil setumpuk benda itu, kemudian turun lagi ke bawah. Burung Raja Wali itu mengeluarkan suara aneh terbang berputaran mengelilingi tempat itu dan matanya selalu melirik ke arah Busong. Sama sekali ia tidak mengganggu Busong yang mendaki turun. Setibanya di bawah, orang-orang menyambut Busong dengan kening berkerut. Mereka merasa tidak puas karena belum berhasil membasmi musuh, malah pemuda dari puncak Minsan ini seakan-akan berpihak kepada musuh. Busong seorang pemuda yang luas pandangan cerdik. Ia maklum akan isi hati orang-orang itu, maka ia segera berkata, "Saudara-saudara, maafkan pendapatku ini." Akan tetapi burung Raja Wali hitam itu tidaklah jahat. Buktinya, ia tidak pernah membunuh manusia untuk dijadikan mangsanya. Ia menyerang manusia sekarang ini hanya karena kita yang lebih dahulu mengganggunya. Maka tidak perlu kita memusuhinya. Akan tetapi, dia sudah menghabiskan 10 ekor kambing kami, bantah seorang. Kalau tidak dibunuh, tentu akan menghabiskan lebih banyak lagi, sambung orang kedua. Tidak, asal dijaga baik-baik, kata pula Busong. Kambing-kambing yang sudah diterkamnya, biarlah kelak aku yang menggantinya, kutukar dengan akar-akar obat. Selanjutnya, jika kalian menggembala domba, supaya mempersiapkan obor. Begitu dia muncul, kalian menyerang. Dengan cara begini, burung yang lapar itu tentu akan mencari binatang lain dalam hutan. Lebih aman begini daripada harus bermusuh melawan burung ajaib yang amat berbahaya itu. Untuk apa mengorbankan nyawa manusia kalau jalan lain dapat ditempuh? Akhirnya semua orang itu setuju dengan pendapat Busong dan pemuda ini dengan hati girang pulang ke puncak membawa liur, ilar, kering burung Raja Wali hitam. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kam Si Ek, bekas suami Liu Luxian, bekas Jenderal Hou Han yang gagah perkasa. Seperti telah diceritakan di bagian depan, semenjak ditinggalkan istrinya, Kam Si Ek hidup menduda di samping putranya, Kam Busong, selama 3 tahun. Kemudian ia menikah lagi dengan Ciu Bue Hua, putri seorang sastrawan bernama Ciu Kuan yang tinggal di Tingchun. Peristiwa ini menekan perasaan Busong yang lalu minggat meninggalkan rumah ayahnya. Tentu saja kepergian putranya itu menyedihkan hati Kam Si Ek yang melakukan segala usaha untuk mencari putranya, namun sia-sia belaka. Baru setelah istrinya melahirkan anak, kesedihan Kam Si Ek yang kehilangan Busong agak mereda, sungguh pun ia masih senantiasa teringat dan berusaha mencari putranya yang sulung itu. Jenderal Kam Si Ek adalah seorang panglima yang setia dan mentaati perintah atasan. Biarpun ilmu silatnya tidak amat hebat, namun kepandaiannya mengatur barisan, menggunakan siasat perang, terkenal sekali. Dengan siasatnya yang cerdik, Jenderal Kam Si Ek sanggup menghadapi musuh yang jauh lebih besar bala tentaranya. Berkat kepandaiannya mengatur bala tentara inilah maka Hou Han menjadi kuat sekali dan biarpun berkali-kali musuh, terutama pasukan-pasukan Hitan, berusaha menyerbu, selalu dapat dipukul hancur dan digagalkan.
Nama Jenderal Kam Si-ek terkenal sampai di luar daerah, sampai di Hitan dan di kerajaan-kerajaan lain yang pernah memusuhi Houhan. Akan tetapi hati Kam Si-ek makin lama makin bercuriga terhadap Gubernur Lee Ko-yung di Shanxi, yang ia anggap seorang yang setia kepada kerajaan dan seorang pejabat tinggi yang tidak mempunyai ambisi pribadi. Kemudian ia dapat tahu bahwa Gubernur Shanxi ini mempunyai cita-cita untuk membangun kerajaan sendiri di Shanxi, apalagi setelah kerajaan Tang makin lemah. Kam Si-ek mendengar bahwa Gubernur Lee ini ikut pula membantu dan bersekutu dengan pemberontak. Pada saat itu juga Kam Si-ek sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, akan tetapi pada hari ia hendak mengirim surat permohonan berhentinya kepada gubernur, tiba-tiba Shanxi diserang oleh gelombang pasukan Hitan yang amat besar. Biarpun Kam Si-ek sudah tidak suka untuk mengabdi kepada Gubernur Lee Ko-yung yang mengkhianati kerajaan Tang, namun Kam Si-ek masih mengingat akan nasib rakyatnya. Maka ia cepat-cepat mengenakan pakaian perang, membantah cegahan istrinya yang menggendong putrinya yang baru berusia 4 tahun. Kini Chiu Buehua telah mempunyai 2 orang anak, yang pertama laki-laki berusia 6 tahun diberi nama Kam Busin, yang kedua perempuan yang digendong itu bernama Kam Sian-eng. Bukankah sudah bulat keputusanmu hendak meninggalkan Shanxi dan kita mengundurkan diri ke gunung? Mengapa sekarang kau hendak maju perang lagi? Antara lain istrinya memperingatkan. Bala tentara Hitan yang menyerbu kali ini amat besar dan kuat. Aku maju bukan untuk membela Gubernur Lee, melainkan untuk mencegah bangsa Hitan merusak kota-kota dan membunuhi rakyat. Biarlah kali ini menjadi tugas terakhir bagiku. Kau tenanglah dan jaga baik-baik kedua orang anak kita, istriku. Kemudian berangkatlah Kam Si-ek. Ia memimpin barisan memotong jalan yang akan dilalui bala tentara Hitan yang datang menyerang bagaikan gelombang. Dengan siasat memecah-mecah barisan dan membuat jebakan-jebakan dan perangkap, akhirnya ia berhasil memotong barisan musuh menjadi beberapa bagian terpisah, lalu pasukan-pasukannya yang terlatih baik itu menyerbu dari tempat-tempat sembunyi mereka, pertama-tama menggunakan panah-panah api untuk mengacaukan bala tentara Hitan yang sudah terpotong itu, kemudian mengurung mereka yang sudah terputus dengan bagian perlengkapan dan setelah mereka menjadi lemah keadaannya, barulah pasukan-pasukan ini menyerbu. Seperti telah kita ketahui, pada waktu itu, Raja Kulukan, ayah Putri Tayami telah meninggal dunia dan kedudukan Raja Hitan berada di tangan Kubakan, kakak tiri Tayami. Setelah Kubakan menjadi Raja Hitan, ia mengerahkan pasukannya untuk menyerang ke selatan dan ke timur. Pasukan-pasukannya ganas dan kuat, dibantu panglima-panglima yang kosen. Hanyalah karena maklum bahwa banyak panglima tua masih setia kepada Putri Tayami, maka Raja Kubakan bersikap baik terhadap Tayami. Akan tetapi, kebaikan ini hanya lahiriah belaka, sebetulnya di dalam hati ia amat membenci Tayami yang tidak membalas cintanya. Apalagi Raja Kubakan juga tahu bahwa sewaktu-waktu dapat goyah. Ia mencari kesempatan untuk melenyapkan saingan ini. Tayami telah menikah dengan Salinga, seorang panglima muda, prajurit perkasa dari Hitan. Mereka berdua hidup bahagia, saling mencinta dan setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang mungil dan sehat, dan yang mereka beri nama Putri Yalina. Makin bahagialah kehidupan mereka dan biarpun bekas putri mahkota ini tidak menggantikan kedudukan mendiang ayahnya menjadi raja, melainkan diganti oleh kakak tirinya, Kubakan, namun hati putri ini tidaklah merasa penasaran. Ia merasa cukup berbahagia di samping suaminya yang mencinta dan putrinya yang mungil. Kurang lebih 2 tahun kemudian sejak Putri Tayami melahirkan putrinya, terjadilah penyerbuan besar-besaran terhadap Shanxi digerakkan oleh Raja Kubakan. Dalam operasi ini, Raja Kubakan memerintahkan kepada Panglima Salinga, suami Tayami, untuk memimpin pasukan. Sebagai seorang prajurit yang bertugas membela negaranya, tentu saja Salinga tidak berani membantah dan siap-siap berangkat. Akan tetapi istrinya merasa khawatir dan berkata, "Suamiku, selama ini tugasmu menjaga keselamatan kerajaan di sini. Sekarang Raja memerintahmu untuk memimpin pasukan menyerang Shanxi. Serbuan ini besar-besaran dan mati-matian, apalagi kalau diingat bahwa di Shanxi terdapat Jenderal Kam Si-ek yang amat pandai sehingga penyerbuan ini amat berbahaya. Aku merasa tidak enak dan curiga, oleh karena itu, aku harus ikut." "Ah, mengapa harus ikut? Kau seorang wanita dan tugasmu menanti di rumah." "Biar seorang wanita, sejak dahulu aku sudah biasa ikut mendiang ayah melakukan perang. Pula, aku seorang putri, sudah menjadi tugasku pula menyertai pasukan kita melawan musuh." "Benar, istriku.
Akan tetapi kau harus ingat Yalina yang masih kecil. Dia anak kita, anak orang-orang perangan. Usianya sudah 2 tahun lebih. Pula, aku hanya mengantar dan berada di barisan belakang. Aku hanya ingin menyaksikan sendiri bahwa tidak ada sesuatu di balik perintah penyerbuan ini, suamiku. Karena tidak dapat ditentang, akhirnya Putri Tayami berangkat juga bersama barisan yang dipimpin suaminya. Dengan gagah Putri Tayami naik kuda di samping suaminya sambil menggendong putrinya yang berusia 2 tahun lebih. Anggota pasukan menjadi besar hati menyaksikan betapa putri yang gagah perkasa ini menyertai suaminya. Demikianlah, terjadi perang hebat melawan bala tentara yang dipimpin Kam Siek. Dan seperti telah disebutkan tadi, Kam Siek mengatur siasat memecah-mecah barisan Hitan, memasang jebakan dan menyerbu dengan tiba-tiba sehingga barisan Hitan menjadi kocar-kacir. Pasukan-pasukan Hitan terdiri orang-orang gagah dan pandai perang, akan tetapi menghadapi siasat Jenderal Kam Siek, mereka tidak berdaya dan kacau balau. Banyak orang Hitan tewas terkena panah gelap. Dalam keadaan terkurung dan terjebak, Panglima Salinga tewas dalam pertempuran. Berita ini segera sampai di telinga Putri Tayami yang berada di barisan belakang dan sudah terputus hubungannya. Putri Tayami menjadi kaget dan berduka sekali, juga marah. Cepat ia melompat ke atas seekor kuda, menggendong puterinya dan dengan pedang di tangan, puteri yang perkasa ini lalu terjun ke dalam kancah perang, mengamuk secara hebat. Pedangnya merobohkan banyak lawan. Keinginan sampai dapat bertemu dengan Jenderal Kam Siek yang memimpin sendiri barisannya dan jika berhasil membunuh pimpinan lawan ini hatinya akan puas. Pedang besi kuning di tangannya adalah pusaka Hitan yang ampuh sekali. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya ini tentu akan patah dan bagaikan seekor naga betina putri ini mengamuk terus. Akhirnya ia berhasil mendekati tempat Jenderal Kam mengatur siasat dan memimpin pasukannya. Semangat dan kegagahan Putri Tayami ini menarik dan membangkitkan kembali semangat para pasukan Hitan sehingga dalam waktu singkat banyak pula pasukan Hitan yang ikut menyerbu di belakangnya dan sampai pula ke tempat itu. Pertempuran menjadi makin hebat dan melihat kegaduhan ini Jenderal Kam Siek terkejut. Seorang pembantunya lalu melaporkan bahwa sepasukan musuh yang dipimpin seorang wanita Hitan menyerbu dengan nekat dan berhasil menghancurkan kepungan. Jenderal Kam meloncat ke atas kudanya dan segera memimpin pasukan pengawal untuk membantu pertahanan menghadapi amukan pasukan musuh yang menurut laporan amat berani dan kuat itu. Dari tempat agak jauh dan tinggi ia memeriksa keadaan, lalu memberi perintah pengepungan, memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur dan bersembunyi, kemudian dari 4 penjuru pasukannya menghujani pasukan musuh yang mengamuk itu dengan anak panah. Dalam keadaan dihujani anak panah itulah tiba-tiba Putri Tayami roboh dari atas kudanya, bukan terkena anak panah musuh, melainkan terkena anak panah yang dilepas dari belakang, dari dalam pasukannya sendiri. Mengapa begitu? Kiranya dari sejak mula, Raja Kubakan sudah mengirim orangnya untuk menggunakan kesempatan ini membunuh Salinga dan Tayami. Salinga tewas dalam perang, tinggal Putri Tayami. Namun pembunuh itu tidak mendapatkan kesempatan melaksanakan tugasnya yang jahat dan berat, karena tentu saja selain hendak mentaati perintah Raja dan mengharapkan hadiahnya, ia pun ingin menyelamatkan diri sendiri sehingga tugas itu dapat ia lakukan tanpa membahayakan nyawanya sendiri. Putri Tayami adalah seorang wanita kosen, tidak mudah dibunuh begitu saja. Selain itu, apabila ketahuan para panglima bahwa dia membunuh Tayami, tentu ia pun tidak akan selamat. Maka kini melihat putri itu mengamuk, ia pun lalu masuk ke dalam pasukan yang mengikuti jejak putri perkasa ini. Dalam keadaan kacau balau karena terjebak dan dihujani anak panah inilah, ia mendapat kesempatan baik sekali. Teman-temannya dalam pasukan juga membalas musuh dengan anak panah. Melihat betapa Putri Tayami melindungi diri sendiri dan putrinya dengan memutar pedang bersinar kuning di depannya, pembunuh ini lalu menarik gendewa dan mengirim pula anak panahnya, bukan kepada musuh melainkan tepat ke arah Putri Tayami. Tak seorang pun mengetahui bahwa dialah yang menewaskan Putri Tayami. Semua mengira bahwa sang putri menjadi korban anak panah musuh. Robohnya Tayami ini tak dapat disangka lagi malah menyelamatkan nyawa putri dalam gendongannya. Setelah ia roboh, Putri Tayami masih memeluk putrinya, melindunginya dengan tubuh dan dengan pedang besi kuning. Robohnya putri ini mengagetkan pasukan Hitan, apalagi karena selain sang putri, banyak pula anggota pasukan roboh terkena anak panah. Mereka menjadi agak panik dan kacau, sungguh pun mereka tidak takut. Melihat musuh bergerak kacau balau, Jenderal Kam Siek memberi aba-aba dan menyerbulah barisannya dari depan dan kanan kiri.
Terjadilah perang mati-matian dan Jenderal Kam Si-ek yang sejak tadi memperhatikan dari tempat tinggi dan kagum melihat gerakan Putri Tayami yang disangkanya seorang prajurit wanita biasa, lalu mengeprak kudanya, memainkan goloknya ikut menyerbu musuh. Ia mengerahkan kudanya ke tengah lapangan mendekati tempat prajurit wanita tadi roboh. Alangkah kaget, kagum dan terharunya ketika ia melihat seorang wanita cantik jelita menggeletak miring dalam keadaan tak bernyawa lagi, akan tetapi tangan kanannya masih erat-erat memegang sebatang pedang bersinar kuning dan tangan kiri memeluk seorang anak perempuan kecil yang menangis sesenggukan. Ia merasa heran sekali mengapa seorang prajurit wanita ikut perang membawa anaknya, namun kekaguman dan keharuan hatinya membuat ia cepat-cepat meloncat turun dari atas kuda dan mengambil pula pedang bersinar kuning yang berada di tangan kanan mayat si wanita. Tak pernah ia mimpi bahwa yang ditolongnya adalah putri keturunan asli Raja Hitan, dan bahwa prajurit wanita itu adalah putri mahkota. Karena siasat dan kecerdikan Jenderal Kam Si-ek, sebentar saja pasukan Hitan yang menyerbu Shanxi dapat dipukul hancur dan sisanya lari cerai-berai kembali ke Hitan. Jenderal Kam Si-ek membuat laporan ke atasan, mengirim pula pedang besi kuning sebagai barang rampasan, akan tetapi ia merahasiakan soal anak kecil itu dan dibawanya anak itu pulang. Istrinya girang sekali menyambutnya dan terheran-heran melihat suaminya pulang perang membawa seorang anak perempuan kecil yang cantik mungil. Kam Si-ek menceritakan keadaan anak itu dan terharulah hati istrinya. Biar kita pelihara dia. Dia pantas menjadi adik Sian Eng, kata istrinya sambil menimang-nimang anak itu. Anak itu memang lincah dan tertawa-tawa manis. Siapakah namamu, anak manis? Berkali-kali Nyonya Kam bertanya. Anak itu adalah anak Hitan, tidak pandai bahasa asing ini, akan tetapi ia agaknya cerdik dan mengerti maksud orang, buktinya ia menuding dadanya sendiri dan berkata sambil tertawa-tawa, Lin Lin, Lin Lin. Ah, agaknya ia bernama Lin, kata Nyonya Kam gembira. Nak baik, mulai sekarang kau adalah anak kami dan bernama Kam Lin. Seperti telah direncanakannya semula, Kam Si-ek yang melihat gelagat tidak baik dengan sikap Gubernur Li yang agaknya hendak mendirikan kerajaan sendiri, lalu mengajukan permohonan berhenti. Mengingat jasa-jasanya, maka permohonannya dikabulkan dan berangkatlah Kam Si-ek dengan istri dan 3 orang anaknya, termasuk Kam Lin, ke dusun Tingchun di kaki bukit Chinlingsan. Di lembah Sungai Han yang tanahnya subur ini, ia hidup bertani dengan aman dan tentram. Ayah, biarkan aku ikut denganmu. Kalau ayah hendak mencari musuh-musuh yang telah membunuh ibu dan membasmi keluarga ibu, sudah menjadi tugasku pula untuk membantumu, ayah. Dengan suara merengek Kui Eng membujuk ayahnya. Mereka duduk di bawah pohon besar, tak jauh dari pondok mereka. Tidak bisa, Engji, anak Eng. Musuh-musuh itu terlalu sakti, aku sendiri belum tentu dapat melawan dan menangkan mereka, apalagi engkau. Membawamu berarti membiarkan engkau terancam bahaya maut. Aku tidak takut. Bukankah ayah sering menyatakan bahwa bagi seorang gagah, maut bukanlah apa-apa? Nama baik lebih penting daripada maut. Kui Seng atau Kimo Taisu mengelus rambut anaknya. Betul sekali dan karena itulah maka aku harus pergi menunaikan tugas, sedangkan engkau harus berada di sini. Engkau sudah dewasa dan untuk menjaga nama baik keluarga kita, terutama nama baikmu, engkau harus berumah tangga. Ayah. Tiba-tiba sepasang pipi gadis itu menjadi merah sekali dan sepasang matanya terbelalak seperti mata seekor kelinci berhadapan dengan harimau. Kimo Taisu dan menepuk puncak anaknya. Mengapa kau merasa ngeri? Sudah semestinya seorang gadis menghadapi pernikahan. Busong seorang anak yang baik, dan aku yakin kau akan hidup bahagia sebagai istrinya. Tiba-tiba Eng menundukkan mukanya yang menjadi makin merah, tidak berani ia menentang pandang mata ayahnya. Kimo Taisu mengangguk-angguk dan tersenyum gembira. Inilah sebabnya mengapa aku hendak menyuruh Busong mengikuti ujian di kota raja. Dia anak baik dan soal perjodohan ini sudah kubicarakan dengannya. Kau tahu, Eng. Busong sejak dahulu tidak suka belajar ilmu silat, sungguh pun aku belum pernah bertemu orang yang memiliki bakat dan tulang lebih baik daripadanya untuk menjadi pendekar. Dia lebih tekun dan suka belajar sastra. Dan dipikir-pikir memang betul dia. Buktinya ahli-ahli silat selalu hanya terlibat dengan permusuhan dan pertempuran belaka, seperti aku ini. Karena itu, dia harus menempuh ujian dan mencari kedudukan yang sesuai dengan kepintarannya.
Setelah itu, baru kalian menikah dan kalau sudah begitu, hatiku tenteram dan kelak aku akan dapat mati meram. Ayah. Kembali Eng memandang ayahnya, kali ini wajahnya agak pucat. Haha, mengapa kaget? Orang hidup kemana lagi akhirnya kalau tidak mati? Kepergianku kali ini tidak akan lama, Eng. Ayahmu hanya akan pergi mencarikan tempat untuk busong. Akan kuselidiki lebih dulu bagaimana keadaan kota raja sekarang ini dan bagaimana pula keadaan mereka yang menempuh ujian. Setelah aku kembali, baru busongku suruh berangkat. Selama ayah pergi, kau hati-hatilah di sini bersama busong. Ah, aku malu, ayah. Malu? Malu kepada siapa? Siapa lagi? Malu kepada dia tentu. Habis, ayah tidak ada dan kami hanya berdua. Hahaha, anak aneh. Sudah sejak dahulu kau seringkali berdua dengan busong, mengapa malu? Dulu lain lagi, sekarang tidak sama, ayah. Habis. Set. Tiba-tiba Kimo Taisu mendorong tubuh anaknya ke samping dan tubuhnya sendiri melesat ke depan. Sesosok bayangan manusia berkelebat dan di depannya telah berdiri Kong Lo Senjin yang tertawa lebar. Kau. Belum pergikah engkau? Mau apa kau datang lagi ke sini, Kong Lo Senjin? Suara Kimo Taisu jelas membayangkan ketidaksenangan hatinya. Sebetulnya ia memang membenci kakek ini yang ia tahu memiliki watak aneh dan tidak baik. Sungguh pun harus diakui bahwa kakek lumpuh ini seorang yang setia lahir batin kepada kerajaan Tang. Hahaha, Kimo Taisu. Siapa yang sepatutnya bertanya? Akulah yang semestinya bertanya mengapa engkau belum juga pergi. Hahaha, orang seperti engkau ini memang tiada gunanya hidup. Mempunyai cita-cita apa lagi? Baru berniat hendak menuntut balas saja masih ragu-ragu dan berlambat-lambatan. Hehe, Kimo Taisu, ingatlah. Sejak dahulu apakah artinya hidupmu? Kau mengaku sebagai seorang pendekar, sejak kecil engkau mengejar ilmu. Setelah kini menjadi orang pandai, kau hanya menyembunyikan diri, menjadi korban perasaanmu sendiri. Apakah engkau lupa bagaimana kewajiban seorang satria, seorang pendekar? Berbakti kepada negara tak pernah. Semenjak muda hanya menjadi korban perasaan dan nafsu, patah hati dan bermain dengan wanita. Hahaha. Manusia hidup menanti mati, selagi masih hidup tidak mengisi hidup dengan perbuatan-perbuatan berarti, untuk apa hidup lebih lama lagi? Hanya memenuhi dunia belaka. Pucat wajah Kui Seng. Melihat ini, Eng memegang lengan ayahnya dan dengan kedua pipi basah air mata ia berkata kepada kakek itu, Kongkong, kakek, mengapa kau terus mengganggu ayah? Kau tahu betapa hancur hati ayah karena kematian ibu, akan tetapi engkau malah terus mengganggunya. Kongkong, harap kau pergi meninggalkan kami. Hahaha, Eng. Ibumulah wanita yang patut dikasihani. Ibumu adalah keponakanku dan keluarga ibumu seluruhnya habis musnah. Bahkan ibumu sendiri menjadi korban keganasan musuh. Akan tetapi ibumu tertipu oleh laki-laki yang kini menjadi ayahmu ini, yang sama sekali tidak dapat membela nama baiknya. Ibumu adalah seorang berdarah kerajaan Tang yang jaya. Kong Lo Senjin. Kimo Taisu membentak marah. Pergilah. Bukankah sudah kujanjikan bahwa aku akan mencari musuh-musuh keluarga isteriku dan takkan berhenti sebelum membasmi mereka? Pergilah, aku takkan melanggar janji. Mengapa kau masih datang untuk menyakiti hati kami ayah dan anak? Kong Lo Senjin tertawa bergelak dan tiba-tiba pada saat itu terdengar suara melengking tinggi. Lengking tinggi yang aneh dan mirip orang tertawa, akan tetapi juga seperti suara tangisan. Bukan seperti suara seorang manusia, patutnya lolong serigala, akan tetapi suara itu mengandung daya yang luar biasa. Tubuh Eng menggigil. Kimo Taisu cepat memegang pundak putrinya dan mengerahkan sinkang untuk memperkuat daya tahan putrinya. Kong Lo Senjin tampak kaget dan berdiri di atas sepasang tongkatnya dengan kepala dimiringkan, wajahnya tegang. Suara melengking itu terhenti, dan terganti suara orang ketawa terkekeh-kekeh. Kimo Taisu cepat mendorong tubuh anaknya sambil berbisik, bersembunyilah di sana. Eng kaget dan mentaati permintaan ayahnya, ia lari bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintai. Dilihatnya betapa ayahnya berdiri tenang akan tetapi keningnya berkerut, kedua kakinya terpentang lebar dan kedua tangannya bersedekap, matanya mengerling ke arah datangnya suara ketawa. Adapun Kong Lo Senjin juga kelihatan tegang. Sebagai orang-orang berilmu mereka dapat mengukur kelihayan orang yang akan muncul ini dari suaranya saja.
Lengking macam itu hanya dapat dikeluarkan oleh orang yang amat tinggi ilmunya dan karena mereka belum tahu siapa yang datang, kawan atau lawan. Sambil menduga-duga mereka menanti dengan hati tegang. Hehehehe, Kong Lo Senjin kakek buntung, hayo berikan kepadaku suling emas itu. Terdengar suara yang seakan-akan bergema dan seperti diucapkan dari tempat amat jauh. Kong Lo Senjin kaget, akan tetapi untuk menutupi kekagetan hatinya ia tertawa. Sambil mengerahkan hikangnya ia pun berseru nyaring, tak peduli siluman atau manusia, siapa takut kepadamu? Keluarlah, jangan main sembunyi dan menggertak seperti anak kecil. Baru saja ucapan Kong Lo Senjin ini terhenti, terdengar suara ketawa dan tiba-tiba muncul di situ seorang kakek cebol sekali. Bentuk tubuhnya seperti kanak-kanak belasan tahun, akan tetapi kepalanya besar dengan rambut riap-riapan dan cambang bauk menutupi mulut dan dagu. Kakinya telanjang tak bersepatu, pakaiannya sederhana dan pada pundaknya hinggap seekor burung hantu yang matanya seperti mata harimau, berwarna merah, sedangkan paruhnya runcing kuat seperti emas warnanya. Baik Kong Lo Senjin maupun Kim Mo Taisu tidak melihat bagaimana kakek aneh ini datang, hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa tingkat ilmu kepandaian kakek cebol ini amatlah tingginya. Diam-diam Kim Mo Taisu terkejut. Ia segera mengenal kakek cebol ini yang bukan lain adalah Butek Lo Jin yang pernah ia jumpai di waktu ia berkelana sampai di Hitan. Akan tetapi Kong Lo Senjin tidak mengenalnya, bahkan belum pernah mendengar tentang seorang tokoh Kang Ou seperti kakek cebol ini. Maka ia hanya dapat memandang dengan heran dan bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan kakek cebol ini dan mengapa datang-datang menuduhnya mengambil suling emas. Kalau tadi Butek Lo Jin menegur Kong Lo Senjin, kini setelah melihat Kim Mo Taisu ia tertawa bergelak dan menudingkan telunjuknya kepada Kim Mo Taisu sambil memegangi jenggotnya yang panjang, hahaha. Lucu sekali. Apakah kau sudah sembuh dari penyakit gilamu? Apakah kau sekarang bukan jembel lagi, Kim Mo Taisu? Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.